Baik, selanjutnya yakni kita akan masuk kepada pembahasan bab 3, yakni terkait dengan struktur organisasi. Jadi pada bab ini yang dibahas fokusnya pada struktur organisasi. Nah, dimana apa itu struktur organisasi, jenis-jenisnya, dan bagaimana memilih struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Nah, yang pertama kita akan cari tahu lebih terdahulu apa itu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu merupakan ibarat kerangka tubuh manusia, di mana ia menentukan di dalam struktur organisasi ini siapa melapor ke siapa dan bagaimana pekerjaan dibagi ke dalam departemen dan bagaimana koordinasi dilakukan agar organisasi bisa mencapai goals atau tujuannya. Nah, struktur ini biasanya digambarkan lewat bagian organisasi atau organization chart. Dari situ kita bisa lihat siapa pimpinan, siapa staff, dan bagaimana alur kerja yang dibentuk. Tentunya dalam struktur organisasi ini juga menunjukkan hubungan pelaporan formal, yakni pengelompokan individu dalam departemen serta sistem komunikasi dan koordinasi antara unit kerja. Dimana tadi organization chart atau bagian organisasi itu merupakan salah satu representasi visual yang menggambarkan hierarki dan hubungan antar bagian di dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya ini ada dua perspektif informasi. Yang pertama ada vertikal dan horizontal. Di dalam organisasi, informasi bisa mengalir secara vertikal dan horizontal. Dimana jika ia mengalir secara vertikal, yakni artinya dari atas ke bawah, atau sebaliknya dari bawah ke atas, hubungan yang atas ke bawah. Nah, contohnya seperti atas memberi instruksi, bawahan memberi laporan. Nah, ini cocok untuk organisasi yang fokus pada kontrol dan efisiensi. Kemudian yang kedua yakni ada horizontal. Ini komunikasi antar departemen, artinya setara atau sejajar. Nah, ini penting untuk koordinasi dan kolaborasi, terutama kalau organisasi butuh inovasi dan cepat tanggap. Contohnya perusahaan Google, mereka lebih mengadopsi pemilihan untuk perspektif atau informasi itu dapat mengalir. Informasi yang dipilih itu ya adalah informasi yang mengalir secara horizontal, karena jika horizontal itu merupakan fokusnya kepada koordinasi dan kolaborasi dan tidak bergantung pada hierarki, karena mereka sejajar, lurus, seimbang. Nah, organisasi modern perlu keseimbangan antara vertikal dan horizontal, karena dua informasi atau dua perspektif ini merupakan hal yang sangat penting dan harus tentunya balance, seimbang, supaya dapat mendukung pencapaian tujuan dari organisasi. Kemudian selanjutnya yakni terkait dengan jenis-jenis struktur organisasi. Nah, di sini terdapat di dalam buku tersebut ini menjelaskan ada beberapa jenis struktur organisasi di mana masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya, dari keseluruhan struktur ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di mana yang pertama adalah struktur fungsional. Nah, ini dibagi berdasarkan fungsi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Nah, ini cocok untuk organisasi kecil yang fokus pada efisiensi. Kemudian yang kedua ada struktur divisional, dibagi berdasarkan produk, pelayanan, ataupun wilayah. Misalnya divisi Asia, divisi produk A atau produk B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada struktur matriks. Nah, ini merupakan gabungan dari fungsional dan divisional. Pegawai bisa melapor kepada kedua atasan, misal manajer produk atau manajer fungsi, dan sebagainya. Kemudian ada struktur horizontal, di mana ini fokus pada proses kerja dan tim lintas fungsi. Nah, ini cocok untuk inovasi dan organisasi yang sangat responsif. Kemudian ada virtual network, yakni organisasi dengan tim itu tersebar dan banyak yang bekerja secara jarak jauh dengan kerjasama antara perusahaan lain. Kapan sih selanjutnya kita harus tahu kapan sih menggunakan struktur tertentu?
Dari kelima struktur yang sudah disebutkan tadi, kita harus memiliki dasar untuk memilih kenapa kita menggunakan struktur tersebut di dalam organisasi tersebut. Nah, itu semua memiliki dasar, memiliki alasan yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk sebelum kita memilih struktur tersebut untuk organisasi yang akan kita jalankan. Di mana yang pertama, untuk struktur fungsional ini digunakan jika organisasi kecil dan butuh efisiensi yang tinggi. Kemudian struktur divisional ini kita gunakan jika organisasi besar dan banyak produk ataupun wilayah. Nah, kemudian struktur matriks yang digunakan jika organisasi harus fleksibel tetapi tetap butuh kontrol. Nah, yang selanjutnya struktur horizontal. Nah, ini digunakan apabila organisasi ingin fokus pada pelanggan, inovasi, dan juga kecepatan. Struktur virtual digunakan jika kita ingin menghemat biaya, kolaborasi global, dan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian ada koordinasi horizontal dan tim. Untuk mengatasi dan meningkatkan kerjasama lintas departemen, ada beberapa mekanisme horizontal, yakni seperti sistem informasi lintas fungsi, kontak langsung antar manajer, liaison atau penghubung antar divisi, kemudian ada task force, itu tim sementara dari berbagai departemen, kemudian juga ada full time integrator, itu orang khusus untuk mengkoordinasi antar tim, kemudian juga ada tim lintas fungsi permanen, ini seperti tim produk di perusahaan teknologi. Nah, semakin kompleks pekerjaannya, tentunya semakin dibutuhkan suatu mekanisme yang lebih kuat lagi. Jadi dalam bab ini, yang dapat kita ambil kesimpulan, struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung berjalannya strategi dan tujuan organisasi. Tidak ada struktur yang terbaik untuk semua organisasi. Karena kita harus memilih struktur yang sesuai dengan lingkungan bisnis kita, ukuran organisasi kita, teknologi yang kita gunakan, dan budaya kerja. Nah, yang paling penting adalah bahwa struktur organisasi harus membantu organisasi tersebut agar efisien, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.